Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Momon di sini dalam kisah misteri dan pengalaman nyata di channel Kembang Setamat. Terlebih dahulu ucapkan hai untuk para penghuni gaib dimanapun kalian berada. Kisah kali ini datang dari pengalaman penulis Bayu Seta, atau kalian bisa langsung kunjungi Facebooknya. Dan jangan lupa follow juga akun penulis ya. Tapi sebelum kita masuk ke cerita, berikan dulu jempol kalian dengan cara like, komen, dan subscribe untuk menambah daya magis pada channel ini. Kisah untuk kali ini berjudul Kuyang Kalimantan. Tanpa harus berlama-lama lagi, mari kita tebar misteri. Pengalaman ini terjadi sekitar 8 tahun yang lalu di salah satu kota di Kalimantan Timur. Kisah berawal pada saat silaturahmiku ke kediaman kawan lama. Kami yang sangatlah akrab sedari kecil telah cukup lama tidak bertemu. Karena hampir setahun belakangan ini aku mengadu nasib, mengais rezeki di ibu kota Kalimantan Timur. Kedatanganku langsung disambut hangat oleh kawanku dan istrinya. Kala itu usia pernikahan mereka telah memasuki angka 8 bulan. Kami mulai asik mengobrol sejak sekitar pukul 8 malam, bersendau gurau tentang pengalaman kami berdua. Dimulai dari kisah humor yang mengocok perut, hingga bercerita tentang pengalaman horor kami yang menjadi topik utama. Diselingin dengan canda tawa, serta dipadu dengan suguhan kopi manis dan aneka ragam kue jajanan yang disajikan. Saking asiknya kami mengobrol, hingga tak terasa waktu sudah menunjukkan lewat dari tengah malam. Akhirnya aku diminta untuk sekalian menginap saja di rumah temanku tersebut. Ya sudahlah, kupikir tak mengapa. Dengan beralaskan tilam yang empuk, aku kemudian merebahkan diri di sudut ruang tamu temanku tersebut. Akan tetapi, sepertinya efek kandungan kafein dari kopi yang tadi aku minum mulai mendominasi. Aku menjadi susah untuk menemukan rasa kantuk. Ditambah lagi, aku memang termasuk orang yang sulit untuk tidur lelap pada tempat atau suasana ruangan yang masih terasa baru dan asing bagiku. Bahkan sekalipun di rumah saudara kandungku sendiri. Setelah melangsungkan pernikahan, temanku ini tinggal di sebuah rumah sewaan yang letaknya berada di lantai 2. Bangunan kayu yang aksesnya menggunakan tangga bagian samping rumah. Jujur, sekilas kuperhatikan tadi memang keadaan di teras rumah itu terkesan beraura angker. Terlebih lagi, suasana saat itu menjadi temaram karena telah banyak lampu utama yang dalam keadaan sudah dipadamkan. Aku tak henti gelisah hingga waktu menunjukkan hampir pukul 2 pagi. Rasa kantukku tak juga kunjung tiba. Sementara situasi dan kondisi di rumah itu semakin menjadi menakutkan. Sesekali terasa seperti ada seseorang atau sesosok makhluk yang mengendap-endap sedang memperhatikanku. Ataukah entah itu hanya perasaanku saja. Kala itu terasa ada sesuatu yang membuatku merasa tak enak dan pastinya tak nyaman. Rasa was-was, tak hayal bulu kuduku juga semakin merinding parah. Risau tak karu-karuan sudah bercampur aduklah perasaanku saat itu. Aku lantas berinisiatif untuk segera berdoa agar hati menjadi lebih tenang. Kemana lagi aku meminta pertolongan dan perlindungan jika bukan kepadanya, Sang Pencipta alam. Seraya duduk bersila, di dalam hati aku melafazkan beberapa ayat suci Al-Quran yang aku hafal. Berusaha tetap kusyuk meski terasa seperti ada yang berbisik dan meniup daun telingaku. Alhamdulillah, selepas berdoa, dengan seketika perasaanku menjadi jauh lebih tenang. Ayat-ayat itu memang selalu aku jadikan amalan untuk membentengi diri dari segala bentuk gangguan setan maupun jin yang mencoba mengusik. Di saat aku berdiam diri meresapi makna dari setiap kalimat ayat tersebut, entah mengapa tiba-tiba saja mata dan pikiranku terfokus pada satu titik, yaitu ke arah luar jendela. Nalar dan instingku mengatakan bahwa ada seseorang di luar sana. Aku merasa yakin karena aku bisa merasakan kehadirannya. Akan tetapi siapa? Otakku berpikir keras bahwa adalah sebuah hal yang tidak mungkin ada seseorang di luar sana. Karena posisiku berada di lantai 2 dan jendela yang aku maksud itu letaknya tepat di atas kanopi. Mustahil bila di situ ada orang, terkecuali dia setan, umpatku dalam hati. Tetapi tetap tak ada salahnya bila aku memeriksa. Siapa tahu saja memang ada maling atau orang yang ingin berbuat jahat di luar sana. Dilandasi dorongan rasa ragu bercampur penasaran, kuarahkan langkah kaki dengan berjinjit menuju ke arah letak jendela. Disinilah momen pengumuman door prize-nya akan terjadi. Setelah keberanianku terkumpul, perlahan kutarik kain gorden jendela dengan menggunakan ujung jari jempol dan telunjuk. Seraya menempelkan kedua belah mataku di sela-sela kaca. Dan memang sedang naas atau entah karena bermimpi apa aku semalam. Berjarak sekitar 3 meter di luar sana, secara nyata aku melihat sosok manusia,
sepertinya wanita yang tampak tak utuh wujudnya, dalam keadaan mengambang alias terbang. Hanya kepala sebatas leher, berambut panjang, dengan organ tubuh bagian dalam dari pinggang ke atas lengkap terpampang, beserta usus yang tergantung menjuntai. Tapi anehnya, dia seperti tahu saat aku sedang mengintip memperhatikannya. Dia membalas menoleh melirik ke arahku. Tak hayal lagi, sesaat kami saling bertatapan. Dengan sangat jelas aku dapat melihat sorot bola matanya yang merah menyala di balik wajah pucatnya yang menyeramkan. Sebagai sedikit gambaran, tatapan matanya seolah ingin mengambil paksa seluruh semangat dalam diriku. Tubuhku tiba-tiba lemas melihat gigi taringnya yang panjang. Seakan sengaja dipamerkan, menyeruak keluar melintas dari bibirnya. Bisa dibayangkan seperti apa perasaan dan ekspresiku saat itu. Sontak dengan lantang aku segera beristighfar. Aku pun mulai meyakinkan diri bahwa sosok yang aku lihat saat itu adalah Kuyang, makhluk jadi-jadian yang sering memangsa darah ibu hamil beserta janinnya. Dalam hitungan detik, aku sontak tersentak kaget. Aku merasakan ada sesuatu yang menyentuh bauku dari belakang. Nyaris saja aku berteriak saking terkejutnya, karena terlalu fokus pada pandangan. Hingga tanpa aku sadari, ternyata temanku yang memang dibekali indera keenam itu sudah sendari tadi berdiri di sisi kiriku dengan sebilah mandau di tangan kanannya. Lalu seperti telah dikomando, kami berdua bersamaan mendorong jendela itu agar segera terbuka. Lantas Kuyang itu pun terlihat spontan bergerak memutar, ingin kabur melarikan diri. Dengan penuh emosi temanku berteriak memaki, "Kuyang bangsat!" Bahkan aku tak sempat memperhatikan saat dia melemparkan mandau yang digenggamnya ke arah sosok wanita tanpa tubuh tersebut. Sepertinya memang meleset, justru menimbulkan suara gaduh. Jendela tetangga pecah terkena lemparan mandaunya. Tak sampai di situ saja, temanku tersebut lanjut berlari masuk ke dalam kamarnya, lalu kemudian berlari menuju ke arah lantai bawah. Kali ini, dia membawa turut serta tombak pusaka di genggamannya. Pandangannya gusar, kesana kemari memendam. Wajar saja bila dia murka besar. Kehadiranku yang tersebut telah mencoba mengancam keselamatan istri beserta calon buah hatinya. Warga pun mulai berdatangan berkerumun ke arah kami. Aku lantas mengingatkan kepada temanku agar ia segera naik kembali ke kamarnya untuk menjaga istrinya yang sedang dalam keadaan hamil tua itu. Keadaan menjadi bertambah ramai saat terdengar riuh warga berteriak, "Kuyang!" berkali-kali dan bersaut-sautan. Suara tiang listrik yang dipukul dengan besi menambah ramai suasana. Tetapi Kuyang itu kini telah menghilang, sirna di kegelapan malam. Beruntung baginya dapat berhasil lolos dari amukan warga yang kala itu masing-masing telah bersiap dengan senjata parangnya. Entah kalian percaya atau tidak, tapi nyatanya makhluk pemangsa janin itu memang benar-benar ada. Karena aku bukan tengah berhayal saat aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Konon, makhluk itu adalah jelmaan dari manusia yang salah jalan dalam mengamalkan ilmu hitam pesugihan dan agar selalu tampak terlihat awet muda. Tak hanya sampai di situ saja. Ibarat kata pepatah, tak ada rotan akar pun jadi. Konon, sosok Kuyang juga doyan banget tuh menikmati darah kotor wanita yang sedang datang bulan. Bahkan pembalut bekas pakai pun menjadi kudapan spesial yang sangat digemarinya. Oleh karena itu, sekedar saran bagi para cewek-cewek nih, sebaiknya jangan membiasakan diri membuang pembalut bekas pakai kalian sembarangan. Karena itu sama saja kamu sengaja memberinya makan. Dahulu keseharian kami memang masih kental dengan hal yang beraroma mistis, melekat dalam budaya maupun gaya hidup kami sebagai penghuni Pulau Kalimantan. Konon juga, Kuyang akan mencari mangsa di setiap musim awal tahun. Kisah ini bukan bermaksud untuk menakut-nakuti, hanya sekedar berbagi cerita dan pengalaman. Juga sebagai pengingat agar kita tetap selalu waspada. Akan tetapi pastinya semua kita kembalikan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Sang Maha Penentu atas segalanya. La haula wala quwata illa billah. Itulah tadi sebuah pengalaman mengerikan bertemu dengan sosok Kuyang Kalimantan. Semoga saja kita selalu diberi keselamatan dan dijauhkan dari mara bahaya. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini. Semoga bermanfaat untuk temani harimu bersanding hidup dengan makhluk-makhluk dari dunia lain. Teruslah menebar misteri dan salam kembang setaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.